Di Maleakhi 3 ayat 6 mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mungkin berubah. Nanti ada lagi begini Pak, ada ayat yang berbunyi Tuhan bukanlah manusia. Bilangan 23 ayat 19 di dalam sini yang punya Yahudi. Tuhan bukanlah manusia. Tuhan bukanlah anak manusia. Ya. Di Maleakhi 3 ayat 6 mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mungkin berubah. Ya. Jadi Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Langit yang meliputi segala langit tidak mungkin memuat Tuhan, dan Tuhan tidak mungkin berubah. Ketika masuk ke dalam agama, masuk ke dalam kitabnya orang Kristen ini yang Perjanjian Baru, Tuhan yang bukan manusia itu tiba-tiba bisa jadi Yesus. Gitu kan? Iya, iya. Nah, Don Ditan, sampai dengan saat video ini dibuat, Anda masih keliru dalam memahami ayat ini. Ini disebabkan karena Anda hanya mencari kesalahan, maka yang Anda dapatkan, kesalahan pemahaman. Maleakhi 3 ayat 6 berbunyi, bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Penjelasan 1. Tuhan tidak berubah. Dalam ayat ini, Tuhan menyatakan bahwa Dia tidak berubah. Ini merujuk pada sifat Allah yang konsisten dan dapat diandalkan. Allah tidak berubah dalam karakternya, janjinya, atau kasihnya. Sifat Allah yang tidak berubah adalah dasar dari kepercayaan umatnya, karena mereka tahu bahwa Allah tetap setia dan tidak akan meninggalkan mereka. 2. Kasih setia bagi Israel. Bani Yakub mengacu pada bangsa Israel. Tuhan mengingatkan bahwa meskipun Israel seringkali menyimpang dari jalannya, mereka tidak akan dilenyapkan atau dihancurkan, karena Tuhan tetap setia pada janjinya kepada nenek moyang mereka. Janji ini mengacu pada perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. 3. Pentingnya ketidakberubahan Tuhan bagi umatnya. Jika Tuhan berubah-ubah, umatnya mungkin akan terancam, tetapi karena Tuhan tidak berubah, umat Israel tetap dipelihara meskipun mereka berulang kali jatuh dalam dosa. Kasih karunia Tuhan yang tetap ini memberikan kesempatan bagi Israel untuk bertobat dan kembali kepadanya. Kesimpulan. Ayat ini mengajarkan bahwa sifat Tuhan yang tidak berubah menjadi dasar pengharapan dan keselamatan bagi umatnya. Meskipun manusia bisa berubah dan jatuh dalam dosa, Tuhan tetap setia dan kasih-Nya tidak pernah berakhir. Inilah sebabnya Israel, meskipun seringkali gagal, masih diberi kesempatan untuk bertahan dan kembali kepada Tuhan. Jadi saran saya untuk Don Ditan, pahami dahulu konteksnya apa, baru simpulkan. Akan tetapi jika Anda memang ingin mengaburkan isi dari ayat ini, biarlah Tuhan yang berperkara dalam maksud dan tujuan Anda itu. nanti ada lagi begini Pak, ada ayat yang berbunyi Tuhan bukanlah manusia. Bilangan 23 ayat 19 di dalam sini yang punya Yahudi. Tuhan bukanlah manusia. Tuhan bukanlah anak manusia. Ya. Bilangan 23 ayat 19 berbunyi, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bilangan 23 ayat 19 menekankan sifat Allah yang berbeda dari manusia, khususnya dalam hal kejujuran, ketetapan hati, dan kesetiaan pada janji-janjinya. Berikut adalah penjelasannya. 1. Allah bukan manusia yang berdusta. Manusia memiliki keterbatasan dan kelemahan yang seringkali membuat mereka berbohong atau tidak menepati kata-kata mereka. Namun, Allah digambarkan berbeda karena kebenaran adalah esensi dari sifatnya. Allah tidak mungkin berdusta atau mengingkari janji. 2. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Ungkapan ini berarti Allah tidak berubah-ubah pikiran seperti manusia yang kadang-kadang membuat keputusan dan kemudian menyesalinya. Allah sempurna dan tidak mengalami perubahan dalam kehendaknya, karena segala sesuatu yang dilakukannya selalu berdasarkan pengetahuan dan hikmat yang sempurna. 3. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Ayat ini mempertegas bahwa apa yang Allah janjikan akan selalu ditepati. Ketika Allah berfirman, itu berarti tindakan atau hasilnya pasti terjadi. 4. Berbicara dan tidak menepatinya. Ini mengulang kembali gagasan bahwa Allah selalu setia pada perkataannya. Janji-janji Allah tidak pernah gagal, Dia selalu memenuhi apa yang telah diucapkannya.
Secara keseluruhan, ayat ini mengajarkan bahwa Allah dapat diandalkan, berbeda dengan manusia yang bisa berubah, berbohong, atau menyesal. Ini menegaskan kepercayaan pada kesetiaan dan keandalan Allah. Nanti ada lagi ayat lagi di 1 Raja-Raja 8:27 mengatakan bahwa langit yang meliputi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Iya. Berarti konsepnya kan ada langit lebih dari satu ya? Ya. Langit yang meliputi, yang mengatasi segala langit. Berarti kan langitnya banyak. Kita juga mengenal ada 7 langit. Betul kan? Berarti Yahudi tidak mungkin percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa jadi manusia. Donditan selalu lari dari konteks yang sedang diceritakan dalam Alkitab. Seperti pada kisah kitab 1 Raja-Raja 8 ini. Donditan terlalu jauh melompat sehingga jatuh pada pemahaman yang keliru. 1 Raja-Raja 8 ayat 27 berbunyi, "Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini." 1 Raja-Raja 8 ayat 27 adalah bagian dari doa Salomo ketika meresmikan Bait Allah di Yerusalem. Dalam doanya, Salomo menyampaikan keheranannya bahwa Allah yang begitu besar dan tak terbatas mau hadir dalam bait suci yang ia bangun. Ayat ini mengandung beberapa pemahaman penting. 1. Kebesaran dan ketakterbatasan Allah. Salomo menyadari bahwa Allah jauh melampaui batasan ruang dan waktu. Langit dan bahkan, langit yang mengatasi segala langit, tidak bisa memuat Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha besar, melampaui segala yang ada di dunia maupun di alam semesta. Bait suci, meskipun besar dan indah, tidak mungkin menjadi tempat kediaman Allah yang sesungguhnya karena Allah tidak terikat pada ruang fisik tertentu. 2. Kerendahan hati Salomo. Meskipun Salomo telah membangun bait Allah yang megah, ia tidak menganggap bangunan itu sebagai tempat yang sepenuhnya dapat menampung Allah. Pernyataan ini menunjukkan kerendahan hati Salomo. Ia menyadari bahwa tidak ada sesuatu di dunia ini yang cukup layak atau besar untuk menjadi tempat tinggal Allah. 3. Kehadiran Allah di bumi. Meskipun Allah tidak dibatasi oleh ruang fisik, ayat ini juga menyinggung misteri iman bahwa Allah memilih untuk hadir di tengah-tengah umatnya. Bait suci yang dibangun bukan untuk menampung Allah, melainkan sebagai tempat di mana umat Israel bisa datang untuk beribadah dan merasakan kehadirannya. Ini menunjukkan kasih dan keinginan Allah untuk tetap dekat dengan umatnya, meskipun dia begitu agung. 4. Transendensi dan imanensi Allah. Ayat ini juga menyiratkan dua sifat utama Allah. Transendensi. Allah melampaui segala sesuatu dan tidak dapat dibatasi oleh ruang atau waktu. Imanensi. Allah tetap memilih untuk hadir di dunia, terlibat dalam kehidupan manusia, dan berinteraksi dengan umatnya melalui tempat-tempat seperti bait suci. Secara keseluruhan, ayat ini mengajarkan bahwa Allah itu besar dan agung, tetapi juga dekat dan penuh kasih. Salomo mengakui bahwa meskipun manusia tidak dapat memahami sepenuhnya kebesaran Allah, Allah tetap berkenan untuk menyatakan dirinya dan hadir di tengah umatnya. Ya, jadi Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, langit yang meliputi segala langit tidak mungkin memuat Tuhan, dan Tuhan tidak mungkin berubah. Ketika masuk ke dalam agama, masuk ke dalam kitabnya orang Kristen ini, yang perjanjian baru, Tuhan yang bukan manusia itu tiba-tiba bisa jadi Yesus, gitu kan? Iya. Nah, tiba-tiba bisa jadi makhluk ciptaan, tiba-tiba bisa menjadi Yesus Kristus. Terus terang Pak Dondi, saya salut sama Bapak. Ya, semangatnya, ya, kegigihannya. Bapak belajar Alkitab juga gigih. Tapi ya itu seperti Pak Budi bilang tadi, bahwa kalau Bapak belajar hanya mencari kesalahan, Bapak hanya akan menemukan kesalahan. Ya, saya sangat sayang Bapak giat bagi Allah, tapi tanpa pengertian yang benar, seperti kata Paulus. Ya, saya walaupun Bapak menolak, saya mau berdoa supaya hati Bapak terbuka. Siapa tahu Bapak bertemu dengan juru selamat yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Demikian pula dengan saudara sekalian. Demikian jawaban kali ini. Sampai berjumpa di video yang lain dengan topik dan pembahasan yang berbeda, dan tentunya masih di channel yang sama. God bless you.